It's Seeker Time. Halo Family Seeker. Di episode kali ini, lagi-lagi kita akan merealisasikan salah satu request Family Seeker kita. Nah, kita akan bahas mengenai aktris super cantik yang namanya Kim Tae-hee. Cantik sekali itu. Kalian pasti pada kenal dong. Dan dia itu bintang drakor hits kayak Stairway to Heaven, Iris, dan juga yang baru-baru ini Hi Bye Mama. Kalau kalian tahu, pasti kita udah bahas suaminya. Lu waktu itu bahas suaminya ya, Ren? Iya. Ya, nah, kali ini kita bahas istrinya. Oke? Mainkan. Jadi Kim Tae-hee ini tuh lahir di Busan, Korea Selatan tanggal 29 Maret tahun 1990. Dan memang masa kecilnya tuh banyak dihabiskan di Ulsan, bro. Gitu. Nah, baru setelah dia kuliah, pindah ke Seoul. Jadi memang gak main-main nih dia nih. Dia tuh kuliahnya di Universitas Top Korea, Seoul National University. Oke. Dia ambil jurusannya tuh Fashion Design. Oke. Keren. Ngomongin latar belakang keluarga Kim Tae-hee, ini nih yang keren nih guys. Bisa dibilang Kim Tae-hee itu anaknya orang tajir. Wow. Dan termasuk old money nih di Korea. Ayahnya Kim Yo-moon itu adalah pendiri Hankook Union. Hankook. Perusahaan yang bergerak di bidang transportasi di Korea. Jadi bisnisnya cukup gede. Dan hidupnya berkecukupan banget lah. Itu. Dia punya seorang kakak perempuan yang namanya Kim Hae-won dan juga adik cowok namanya Lee Wan. Yang menariknya, mereka bertiga ini sama-sama jadi bintang film. Wah, keren banget ya. Iya, bakat aktingnya ini memang mengalir banget keluarga mereka. Betul. Nah, sekarang kita mau ceritain si Kim Tae-hee ini tuh kok bisa masuk dunia entertainment. Jadi memang ceritanya seru nih. Dia tuh awalnya tuh ditemuin sama pencari bakat di kereta subway, bro. Oke. MRT kali gitu ya. Iya. Nah, dari situ tuh akhirnya dia mulai jadi model iklan. Terus di tahun 2001-nya dia tuh dapat tawaran main di drama judulnya tuh Last Passion. Nah, perannya itu memang masih kecil, tapi ini tuh awal karir aktingnya dia. Oke, walaupun dari yang kecil nanti jadi gede. Iya. Setelah itu memang Kim Tae-hee mulai sering dapat peran-peran lainnya di drama-drama Korea. Dia main film pendek yang judulnya Living in New Town. Terus ada sitkom juga yang judulnya Let's Go. Betul. Tapi popularitasnya tuh baru meledak di tahun 2003. Ya. Waktu itu dia main serial drama TV Stairway to Heaven. Oh, itu booming banget, Yang bro. booming banget. Abis itu dia main lagi di film yang cukup bikin dia makin sukses. Judulnya tuh Forbidden Love dan juga Love Story in Harvard. Nah, dari situ tuh dia sampai menang penghargaan aktris paling populer di televisi. Di dalam apa ya? Baeksang Arts Award. Ya, itu betul. Jadi memang walaupun dia itu meniti karirnya melalui serial drakor-drakor, tapi dia sukses banget. Karena drakor-drakor ini berhasil go internasional. Iya, betul banget. Bahkan sampai ke Indonesia juga. Ya, gue juga nonton tuh. Heboh di sini kan. Iya, dan memang nggak cuma di televisi ya. Kim Tae-hee ini juga merambah ke layar lebar atau ke dunia film. Jadi tahun 2006 dia tuh main di film yang judulnya tuh The Restless. Tahun 2007-nya tuh main film di judulnya Venus and Mars. Nah, memang sayangnya sih di dua film ini tuh dia kurang sukses lah. Jadi secara box office-nya biasa-biasa aja. Ya, namanya juga proses ya nggak? Betul. Mungkin di awal karirnya juga dia mainnya peran-peran kecil gitu kan. Nah, karirnya si Kim Tae-hee ini tuh makin cemerlang lagi waktu dia main drakor lagi nih, bro. Oke. Teman dia tuh cocoknya di drakor sih. Iya. Yang judulnya tuh Iris tuh, bro. Oke. Di tahun 2009. Nah, dia tuh sampai menang KBS Drama Awards loh. Nah, terus lanjut lagi dia tuh main drakornya My Princess di tahun 2011-nya. Nah, ini juga hits banget. Gitu. Lu termasuk yang sering ngikutin drakor-drakor ini kan? Iya. Oh, jangan lupa juga nih guys, ada juga drakornya dia yang judulnya Yongpal. Itu di tahun 2015 yang sukses besar. Iya. Lalu loncat ke tahun 2020, Kim Tae-hee comeback setelah hiatus 5 tahun. Dia main drakor lagi yang judulnya Hi Bye Mama. Ini drakor tentang keluarga yang bikin baper habis. Pokoknya mah keren lah. Dan kalian harus nonton. Filmnya bagus nih. Drakornya bagus gitu ya. Dan memang bisa dibilang Kim Tae-hee itu salah satu aktris Korea yang ikut andil dalam mempopulerkan drakor ke dunia internasional. Oke. Hebat ya? Iya. Memang drakor ini disukain sama semua orang ya. Betul. Even orang Amerika juga kabarnya suka drakor. Iya. Jadi bukan cuma Indonesia doang. Iya. Jadi kalau sekarang kalian suka nonton drakor, ya nggak ada salahnya juga berterima kasih sama Kim Tae-hee ini. Atau kalian memang ngefans juga sama Kim Tae-hee.
betul. Ya memang meskipun udah terkenal dan dia cukup sukses dan kaya ya, Kim Tae ini memang orangnya tuh humble dan memang apa ya, murah hati banget. Saking murah hatinya dia tuh Hmm. sampai jadi anggotanya Honor Society loh. Sebuah organisasi non-profit yang didukung langsung sama pemerintah Korea Selatan. Nggak nanggung-nanggung nih, dia rutin nyumbang sekitar 100 juta won atau sekitar 1,3 miliar itu ke organisasi ini. Wah, murah hati banget ya. Dan nggak cuman itu, Kim Tae Hee ini juga Hmm. aktif bantu anak-anak muda yang lagi punya masalah keluarga. Wow. Buset dah, Keren ini ya. emang nggak nanggung-nanggung deh nih kalau bantu ya. Benar-benar. Nah, memang kita bicara tentang masalah dia sama si Ren nih, gitu kan. Akhirnya kan kok bisa ketemu nih. Oke, itu sebelum dia ketemu Ren, Hmm. kabarnya tuh dia dulu sempet digosipin sama beberapa aktor ganteng Oh, Korea gitu juga. ya. Siapa aja tuh, Bro? Ada Ha Jung Woo dan juga Song Seon Hon. Mantan pacarnya tuh ya. Tapi tenang, ini gosipnya nggak terbukti ternyata. Terbukti. Sebenarnya kehidupannya Kim Tae Hee ini jauh dari skandal. Dia tuh Bagus kayak dong. putri salju, jadi track recordnya bersih. Wah, keren. Nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Karena beda sih, emang Betul, backgroundnya betul, udah betul. old money. Iya, betul. Keluarganya keluarga yang walaupun Terpandang gitu ya. iya, walaupun tajir tapi humble gitu. Nah, terus kan. sekarang gue mau tanya nih, gimana jadi akhirnya dia ketemu sama Oh si Ren tuh iya, gimana? balik ke Ren ya. Iya. Jadi Ren sama Kim Tae Hee itu pertama kali ketemu 10 tahun yang lalu ketika mereka lagi syuting iklan bareng. Oh, syuting iklan bareng ya, Iya. bukan drakor bareng nih ya. Dan ini unik, memang ini ceritanya dari sisinya si Ren ya. Dan Ren bilang dia tuh kayak jatuh cinta pada pandangan pertama sama Kim Tae Hee. So sweet. Padahal awalnya memang dia tuh nggak ada niatan mau married. Oke. Tapi beda ketika ketemu sama Kim Tae Hee, klepek-klepek. Jadi kalau versi Ren, seakan-akan kata Ren tuh ketika mereka ketemu tuh kayak di drakor-drakor. Oh iya benar makanya. Kayak tercipta langsung ada chemistry antara mereka, ada koneksi gitu, terkoneksi. Terus? Padahal sebenarnya kalau dari sisinya Kim Tae Hee, dia tuh bilang mereka tuh sebenarnya bukan tipe masing-masing. Oh gitu ya? Iya, kalau di video gue yang Ren, Kim Tae Hee bilang dia tuh suka cowok yang tampan. Dengan kata lain dia bilang Ren ini nggak tampan. Kata si Kim Tae Hee ya. Bukan kata kita ya. Tapi nih ya, memang kan seperti yang kita tahu bersama. Iya. Ren ini bolak-balik ditolak sama Kim Tae Hee. Ditolak. Dia ngajak ngedate. Si Ren ini terus aja ngedet gitu. Ngededetin gitu. Ngejar terus. Akhirnya tolak terus gitu kan. Sampai 5 kali. Oke, terus? Ternyata, kata Kim Tae Hee ini, karena reputasi Ren ini nggak baik. Kurang oke. Di mata dia Ren ini seorang bad boy. Dan dia nggak suka tuh bad boy gitu. Sebenarnya kan bad boy itu ganteng dong bro. Iya. Kalau buat cewek-cewek lain. Tapi nggak buat Kim Tae Hee. Dan Kim Tae Hee bilang kalau Ren tuh awalnya nggak tulus. Tapi setelah dia lihat si Ren ini pantang menyerah dan juga mulai terbuka sama si Kim Tae Hee cerita apa segala macam, akhirnya ya berubah lah. Lulu juga akhirnya si Kim Tae Hee ini. Nah berarti kan mereka akhirnya nikah nih ya? Iya, akhirnya mereka nikah dan punya anak dua. Lanjut nih, setelah nikah gimana nih? Pernikahan mereka nih sempat digosipin retak loh guys di tahun 2022. Padahal sebelumnya fine-fine aja, nggak ada isu aneh-aneh. Katanya Ren ini selingkuh, tapi untungnya nggak terbukti. Oh isu doang? Isu aja. Ren juga sampai lapor polisi buat ngelawan gosip ini. Jadi mereka tuh bukti kalau hubungannya mereka tuh kuat bro. Wis, power couple. Ada. Nah yang sekarang yang bikin kita salut tuh waktu kejadiannya di COVID-19 ya? Oke, COVID di tahun 2020 yang lalu. Jadi mereka tuh memang nunjukin kepedulian yang luar biasa. Jadi Kim Tae Hee dan Ren juga punya gedung komersial di namanya Cheongdam ya namanya Cheongdam. Dan di sana tuh banyak tenannya kan. Ketika lagi COVID kan nggak bisa jualan tuh bro. Betul. Repot kan. Tapi namanya udah sewa harus bayar kan. Iya betul. Karena mereka kepikiran sama kondisi COVID dan juga kondisi ekonomi yang lebih sulit. Akhirnya mereka Mereka kasih bayar sewanya tuh 50% aja. Oh, didiskon sama dia bayar sewanya. Bukan cuma itu aja, mereka juga dikenal sebagai seorang pasangan yang rajin beramal. Dan mereka itu beramalnya bukan di Korea aja. Bahkan beramalnya sampai ke Kamboja. Keren ya. Mereka bikin sarana air minum bersih di Kamboja. Dan juga sempat bantu korban-korban tumpahan minyak di Thailand tahun 2008 yang lalu.
memang benar-benar pasangan ini tuh yang sangat-sangat luar biasa ya. Jadi goals couple banget Iya, ini mereka betul. ini. Sukses, kaya, tapi mereka tetap peduli sama Nah, itu dia. sekitarnya dan juga peduli sama orang banyak yang sedang kesusahan. Jadi kita keren bisa banget. menyatakan Kim Tae Hee dan Ren ini memang couple idaman. Dan kita mendoakan supaya mereka hubungannya baik-baik Langgeng. Iya, terus dan betul. bisa bantu banyak orang lagi. Betul, Ya betul. nggak? Cocok sekali sih kalau kata gue ya. Oke guys, sekian episode kita kali ini yang berkaitan dengan Kim Tae Hee dan juga Rain. Komplit jadi ya, paket komplit ya Iya. sekarang ya. Kalau ada yang punya cerita lain mengenai Kim Tae Hee, kasih masukan Betul. di komen ya. Oke, it's a wrap. Bungkus.